Bab 141. Mendatangi markas musuh. Keduanya keluar dari Tianda Plaza dengan tas besar dan tas kecil. Ketika dia kembali ke Luin Villa, dia disambut oleh seorang tamu tak diundang yang berdiri di gerbang halaman villa melihat sekeliling, dengan sebuah mobil diparkir di sampingnya dan dua pengawal menjaganya. Riker Xiong. Dia tidak tertangkap. Wajah Hailey Ye sedikit berubah dan dia berkata, "Riker Xiong, apa yang kamu lakukan di sini?" "Tentu saja aku merindukan Nona Ye, itu sebabnya aku datang ke sini untuk menemuimu." Riker Xiong melihat mereka berdua, dan segera berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum. Dari wajahnya, tidak ada jejak kemarahan saat Beauty Face mengalami masalah kualitas beberapa hari yang lalu. Ini adalah harimau yang tersenyum. Tidak peduli seberapa besar kemarahan di hatinya, saat ia keluar, ia masih memiliki ekspresi tersenyum, yang merupakan kepribadian yang sangat menakutkan. Jika Louis Lu tidak meneleponnya hari itu dan mendengar omelannya yang marah, Louis Lu akan berpikir bahwa dia tidak akan pernah tahu bagaimana menjadi marah. Riker Xiong tidak terlalu melibatkan Hailey Ye, tetapi berjalan menuju Louis Lu dengan senyuman, tetapi senyuman di wajahnya bukanlah senyuman yang alami, tetapi lebih seperti senyuman yang dangkal, bahkan lebih dapat ditembus saat tanpa ekspresi. "Aku tahu kamu melakukan itu." Riker Xiong langsung ke intinya, merujuk pada fakta bahwa brankasnya rusak dan buku besar hitamnya dicuri. Louis Lu juga tidak menyangkalnya, tetapi bertanya, "Yang lebih membuatku penasaran adalah bagaimana kamu bisa keluar." "Haha." Riker Xiong tertawa dua kali, lalu menatap Louis Lu dengan bercanda dan berkata, "Kekuatan keluarga Xiong jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan, dan di dunia ini, selama kamu punya uang, tidak sulit untuk membangkitkan orang mati." Louis Lu terdiam. Riker Xiong tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Sejujurnya, aku rakus akan tubuh Hailey Ye. Cepat atau lambat, aku akan meletakkannya di tempat tidur dan membuatnya berteriak. Ada juga formula masker dan buku akun, aku telah mengingatnya. Kamu akan segera tahu betapa mengerikan balas dendam keluarga Xiong." Setelah Riker Xiong selesai berbicara, dia menatap Hailey Ye dengan mata berapi-api, lalu melihat ke sekeliling Villa Green, dan berkata sambil tertawa lebar, "Haha, Feng Shui villa ini sangat bagus, tapi saya tidak tahu apakah itu tahan api atau tidak." Riker Xiong tertawa dan masuk ke mobil dan pergi. Hailey Ye berkata dengan marah, "Riker Xiong ini sangat sombong, mengapa orang seperti ini tidak bisa dihukum oleh hukum? Ini benar-benar gila." Louis Lu menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Ada cahaya dingin di matanya. Yang lain sudah mengancam akan datang ke pintu, bisakah kamu menanggungnya? Tentu saja tidak. Jadi Louis Lu dengan cepat menemukan alasan untuk pergi, mengendarai 28 palang besarnya, dan mengejar ke arah di mana Riker Xiong pergi. Saat ini, Riker Xiong masih duduk di dalam mobil sambil merokok cerutu, dan tiba-tiba menginjak rem. Harimau yang tersenyum berubah menjadi harimau yang mengaum dalam sekejap, dan mengutuk, "Bagaimana kamu mengemudi? Bisakah kamu melihat jalan?" "Tidak, bos, lihat ke depan." Pengemudi menunjuk ke depan, dan melihat seorang pemuda mengendarai sepeda yang diparkir di tengah jalan. Ternyata anak ini, pukul dia sampai mati." Sekilas Riker Xiong mengenali bahwa orang yang menghalangi mobil mereka di depan adalah Louis Lu yang baru saja bertemu, dan langsung mencibir. Dia awalnya ingin menyelesaikan akun dengan Louis Lu nanti, tapi dia tidak berharap pihak lain akan mati dengan sangat tidak sabar. Tentu saja, Riker Xiong tidak bisa mengecewakan Louis Lu. Boom! Setelah pengemudi mendapat perintah, ia langsung menginjak pedal gas, bersiap untuk melaju kencang dan melindasnya.
Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa alih-alih mengelak, pemuda di bidang penglihatannya malah berlari dengan sepedanya. Apakah anak ini benar-benar akan bunuh diri? Sopir tidak banyak berpikir, dia hanya harus mengikuti perintah bos. Pertahankan kecepatan. Jarak antara keduanya semakin dekat. Akhirnya, boom. Mereka membanting bersama dengan keras. Matilah. Riker Siong berseru, tetapi pada detik berikutnya, matanya membelalak keheranan, dan dia melihat sebuah roda tiba-tiba dimasukkan ke kaca depan mobilnya, membuat seluruh sepeda berdiri di atas kap mesin. Anehnya, sepeda itu tidak berubah bentuk setelah ditabrak begitu keras. Dan sosok Louis Lu sudah menghilang. Riker Siong mengerutkan kening, dan berkata kepada kedua pengawal itu, turun dan lihat apa yang terjadi. Kedua pengawal itu keluar dari mobil, lalu terdengar dua ledakan, dan tubuh kedua pengawal itu jatuh ke jendela mobil. Dari keluar dari mobil hingga pingsan, butuh waktu kurang dari 3 detik. Riker Siong merasa tidak nyaman, dan pada saat ini, terdengar ledakan keras di atap mobil. Riker Siong terkejut, dan ketika dia melihat ke atas, matanya hancur. Benjolan besar di bagian atas kepalanya. Jika perhatikan lebih dekat, maka akan menemukan bahwa itu sebenarnya berbentuk kepalan tangan, dan bentuk tulang keempat jari juga terlihat jelas. Menghancurkan atap mobil dengan kepalan tangan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Riker Siong masih shock. Dentuman keras lainnya datang dari atas kepalanya, dan sepotong lembaran besi menonjol keluar, masih dalam bentuk kepalan tangan. Siapa yang berani tinggal di dalam mobil? Riker Siong buru-buru keluar dari mobil, dan menoleh ke belakang, dan tentu saja, dia melihat Louis Lu duduk di atap mobilnya dengan ekspresi santai di wajahnya. Ketika dia keluar, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat bercanda. Riker Siong bertanya dengan heran, monster macam apa kamu? Louis Lu menyeringai, tidak peduli monster macam apa aku ini, aku hanya ingin bertanya sekarang, siapa yang mencari kematian? Riker Siong menjadi pucat karena ngeri, dan akhirnya menyadari betapa mengerikan keberadaan pemuda di depannya ini. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Louis Lu akan membunuhnya, dia mendengar Louis Lu berkata dengan acuh tak acuh, malam ini, aku akan secara pribadi pergi ke rumah Siong. Di depan semua orang di keluarga Siong, aku akan mematahkan kakimu, apakah kamu mendengarku dengan jelas? Setelah berbicara, dia melompat keluar dari mobil dan mendorong sepedanya menjauh. Ditinggalkan saja. Riker Siong terkejut. Secara alami, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Louis Lu. Louis Lu tidak terlalu suka masalah. Karena keluarga Siong dapat membebaskan Riker Siong dari departemen terkait, itu menunjukkan bahwa dia memang mampu. Kalau begitu langsung mendatangi markas musuh. Bersambung.